Alhamdulillahilladzi khalaqana wa an'amana wa wafana bi khairil wafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin aw yaumil wafa. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arif. Kita kirim Fatihah untuk Al-Imam Ibnu Athaillah, kemudian Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, dan kita juga kirim doa untuk Syekh Sihabuddin Ahmad Zaruq. Al-Fatihah. Wallahu-a'lam. Amin. Al-halat Al-halatu tsaniyah. Sekarang adalah keadaan yang kedua dari kaidah yang kemarin, yaitu iradatuka at-tajrid ma iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Maka yang keduanya adalah iradatuka al-asbab ma iqamatillahi iyyaka at-tajrid inhitatun minal himmatil aliyah. Bagian yang kedua di mana kamu ingin melakukan sebab-sebab, sedangkan Allah mengkondisikanmu lepas dari sebab-sebab. Maka ketika kamu ingin melakukan sebab-sebab padahal Allah melepaskanmu dari sebab-sebab itu kategorinya adalah inhitatun, yaitu kamu turun dari minal himmatil aliyah, dari keinginan yang tinggi menuju keinginan yang rendah. Ya. Kemarin Syekh Ahmad Zaruq menyebutkan manusia ini kalau sudah sampai derajat mendapatkan sesuatu dari Allah tanpa sebab, ya, itu adalah derajat yang tinggi. Seperti Nabi Isa bisa ngasih makan tanpa harus masak dulu. Nabi Isa ngasih makan, ada orang kan makanannya habis dah, dia apa namanya, diisi lagi wadahnya, ya, kemudian isi lagi wadahnya. Seperti halnya juga Nabi Musa alaihissalam ketika memberikan kepada orang Bani Israel makanan langsung catering dari surga. Apa permintaan Bani Israel, Mang Rosik? Coba minta sama Allah tuh bawang putih, bawang merah. Lah kamu nih mak mano? Lah dikasih makanan langsung dari surga malah nak berejo masak. Kalau kita mestinya payah. Seperti Sayyidah Maryam ketika Nabi Zakaria masuk rumah, anna laki hadza, ini makanan dari mana? Hadza min indi rabbi, ini dari Allah. Sayyidah Maryam. Nah, banyak juga Maryam ini sekarang, ya. Pengen buka kudung langsung ada makanan. Sekarang juga sudah agak mirip lewat apa? Jangan nyebut merek. Apa namanya? Toko online, warung online. Ya, agak mirip-mirip, bukan berarti sama. Jadi ada kondisinya, intinya ada orang yang
kondisinya ini sebenarnya Allah sudah bebaskan dia dari sebab-sebab, ternyata dia kepengen balik melakukan sebab-sebab, ya. Maka kita lihat dulu bagaimana muqtadal kalam, apa yang dijelaskan oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Apa kata beliau? Hunaka ashkhasun, ya. Di sini ada orang-orang yang jarradahumullah ta'ala an majali ta'amul ma'al asbab. Ada orang-orang itu yang Allah lepas dari apa? Dari bermuamalah dengan sebab-sebab. Ya. Kana zida minan nas, dan itu bukan satu dua orang, banyak sebenarnya. Kana zida minan nas, masalan laisat fi unuqihi, contohnya adalah orang yang tidak punya di pundak lehernya tuh mas'uliyah, tanggung jawab. Ya, tidak ada mas'uliyah istri, tidak ada mas'uliyah anak, tidak ada mas'uliyah anak-anak atau keluarga yang lain atau dulur-dulur yang lain. Dia sendiri. Ada orang-orang yang lepas dari ini sebagai contoh. Sebagai contoh kan mengibaratkannya tuh tidak mudah. Jadi ada orang yang dia tuh tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada keluarga, tidak ada dulur, yang harus dia melakukan hal-hal sebab untuk untuk muasyarah dengan mereka. Terlebih dari itu, wa indahu bulghatun minal 'aish, dia punya biaya hidup, wa muqawwamatihi, dan semua yang diperlukannya ada nggak lo? Fal'an hum bainal khiyaratain. Maka kondisi seperti ini dia milih dua hal. Apa milihnya? Al khiyaratul ula, pilihan pertama, tarkul asbab, meninggalkan sebab-sebab, fi talabil mazid min bulghatil aish, meninggalkan sebab-sebab untuk mencari lebih dari apa yang dia punya. Kira-kira berapa lah orang ini bisa bertahan hidup, biaya banyak, ya, mobil lengkap lah, ya, berapa triliun orang ini, ya. Maka orang ini milihnya ini. Atau yang kedua, talabul mazid minar rizqi wal bahthi 'anil asbab allati taziduka rafahiyatan wa ghina. Atau kamu milih apa? Melakukan sebab-sebab juga untuk menambah rizki, atau mencari sebab-sebab yang bisa menambah kemewahanmu dan segala macam. Kira-kira kalau Pak Ari milih yang mana kira-kira? Dem, selesai. Akulah cukup galau nih, ya. Atau aku tetap melakukan sebab-sebab. Maka kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, ini ada dua kondisi. Idza aradta tarkal asbab bi an tarkuna ila da'ah wal kasal i'timadan ala ma indaka min bulghatil 'aish fatakulu wa tashrabu wa talhu wa tanamu ila an tamut fa'lam anna hadhihi hayatul bahaim. Kalau yang kamu maksud untuk tidak melakukan sebab-sebab itu tujuannya supaya males-malesan atau nganggur-ngangguran, ya, karena bersandar kepada yang sudah kamu miliki, sehingga aku nak makan, nak minum, nak main-main, nak happy-happy, nak tidur sampai aku mati. Fahadhi hayatul bahaim. Ini sebenarnya kehidupan binatang. Jadi ada orang yang dicukupi oleh Allah semua keperluannya, dan dia tidak punya tanggung jawab apa-apa. Dia ngambil makna omongan Imam Ibnu Athaillah itu, ya sudah, banyak aku tidak usah melakukan sebab-sebab. Tapi meninggalkan sebab-sebab ini tujuannya untuk apa? Makan, minum, tidur, ya, ngandalkan apa yang sudah ada. Ini kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti apa tadi? Hayatul bahaim. Ini namanya hidup hewan. Tuh, ayam nak makan tidak perlu bergawe. Pernah ada yang menerima lamaran ayam? Ya, tidak perlu bergawe. Mereka mau punya keturunan, tidak perlu lamaran dan nikah. Maka kalau ada orang yang tinggal nunggu makan, tinggal nunggu minum, nak tidur baik, walaupun dia punya harta banyak, ini bukan yang dimaksud oleh Imam Ibnu Athaillah. Yang dimaksud Imam Ibnu Athaillah tajrid itu bukan orang yang sudah kena harta aku lah banyak, makan, minum, aku nak happy-happy, bebas, dengan tanpa berbuat apapun yang bermanfaat,
maka ini namanya hayatul bahaim. Lalu apa ini maksud dengan tajrid yang diinginkan oleh Imam Ibnu Athaillah? Amma in kana qasduka an tattajiha ba'da an ja'alakallahu taliqan minal asbab wa huquqiha alaika ila dirasati dinillahi azza wa jalla wa khidmati syar'ihi. Tapi kalau yang engkau maksud itu adalah alhamdulillah ya Allah, rezeki aku lah cukup, aku tidak kata yang harus aku tanggung jawabi, ya, yang menangani tanggung jawab perusahaan lah ada orangnya sangat aku terpercaya, penghasilan aku berkat rahmatmu ya Allah, ya, ada semuanya. Nah kemudian dia bilang apa? Kalau begini ya Allah, izin aku kepengen apa? Memperdalam agama, aku kepengen apa? Lebih serius lagi khidmah syariat Allah. Mungkin dia apa namanya? Bangun majelis, ya, membiayai orang-orang apa? Du'afa, fakir miskin. Kemudian apa? Dia meninggalkan sebab-sebab yang mohon maaf sudah dilakukan oleh orang lain, ya, oleh orang-orang yang bisa dipercaya. Fahadha huwa nahjus sahih wasulukul amsal. Inilah sebenarnya jalan yang benar. Kenapa? Karena kalau orang sudah punya galo-galo, masih juga kepengen melakukan hal yang pernah dia lakukan sebelum Allah bebaskan dari itu namanya inhitat, itu namanya turun tanggung. Mestinya kalau kita ini sudah tidak katik lagi apa? Tanggung jawab semua kebutuhan yang diperlukan, maka Pak Ari wajar kalau duduk, ya, zikir, wirid, baca Quran dalam sehari 70 kali khotam, ya dah, pergi kemana-mana cari fakir miskin, bantu. Nah ini baru yang dikehendaki oleh siapa tadi? Oleh Al-Imam Ibnu Athaillah, at-tajrid yang sahih, yang benar, bukan yang cak kemarin. Ya, anak bini belum tercukupi makan, tanggung jawab masih banyak, tapi apa? Dia kepengen kerjaannya sholat baik, baca Quran baik, ya. Nah ini tajrid yang tidak benar. Atau tadi, walaupun dia sudah punya apa? Kebutuhan hidupnya cukup, keperluannya sudah cukup, tapi dia bukan untuk memperdalam agama, bukan untuk lebih dekat dengan Allah, bukan untuk ketakwaannya, bukan. Tapi cuma untuk apa? Adem, kalau main ini, akulah jadi wong nganggur main ini, tidak perlu ke kantor lagi, ya, malas-malas, makan, minum, kemana-mana, terus kendak aku, sampai aku mati. Nah ini juga tidak benar. Itu namanya apa tadi? Hayatul bahaim, kehidupan apa namanya? Binatang. Maka memperjelaskan ini juga tidak bisa sembarangan dong. Ngapa kau? Aku ni at-tajrid sekarang. Aku sudah bebas dari sebab-sebab. Wah, ya. Mudah-mudahan yang duduk di sini nanti satu saat sampai maqam at-tajrid yang sesungguhnya. Amin. Ya. Kalau sekarang ini tajrid saja, bukan at-tajrid, tapi apa? Tajrid. Jadi ada yang at-tajrid, uang rosik, ada yang tajrid. Nah, kalau Pak Soekarno tajrid. Ya. Nah, ini kita tinggal milih. Maka kita inilah yang tahu antara kita dengan Allah tentang diri kita sendiri. Ya. Ada seperti itu. Baik. Al-amsilah fi ta'amul bil qaidah. Sekarang kita kasihkan contoh. Majmu'atul hujjaj. Ada kelompok orang yang berangkat haji. Ya. Ini saya bahasakan Indonesianya saja. Kalau tadi ada proyektor sama dindingnya enak, aku apa? Tunjukkan. Ada kelompok orang yang berangkat haji. Di dalam dua kelompok itu kan satu, ada yang berangkat karena nerima tugas. Betul tak? Kalau istilah kami itu temus, tenaga musiman haji. Kalau istilah Indonesia apa yang dikirim tuh dokter? Yang untuk ngurus jamaah, yang jadi apa? Pembimbing haji. Apa bahasanya? Temus juga ya? Yang pengurus-pengurus itu. Ya? Yang dibiayai oleh negara untuk ngurus jamaah. Kami juga dulu pernah 2005 kami utusan dari Yaman. Kami ada orang 17. Ada yang memang berangkat nian bebas tanpa tanggung jawab. Maka dua kondisi orang ini berbeda.
Seandainya dokter berangkat dibiayai oleh negara, aku berangkat ongkos dewe, tidak punya tanggung jawab ngurus jamaah. Sama-sama satu pesawat, bisa jadi satu kamar, satu hotel, ya, tapi tidak secelano dokter, ya, satu tempat, satu kondisi, satu pesawat, tapi dua orang ini kondisinya berbeda. Kalau saya karena tidak punya tanggung jawab, iktikaf di masjid selama-lamanya tidak masalah, baca Quran sebanyak-banyaknya tidak masalah, tenang nunduk di warung kopi di situ tidak masalah, ya, keliling-keliling nengok-nengok rumah-rumah wong tidak masalah, ya, ngenjuk makanan burung tidak masalah. Lalu dokter yang punya tanggung jawab milu gaya aku, kadang kalau mau Ustaz Fahmi ke masjid terus, baca Quran terus, ya, aku ini mana? Nah dokter tidak bisa begitu, karena punya tanggung jawab. Pagi-pagi sudah harus nengok pasien, aku pagi-pagi lah ke masjid, ya, bahkan lah bisa jadi mencium hajar aswad sampai 700 kali. Ini kan hayal nih kan, ibarat kata tuh saking bebasnya aku gitu. Nah dokter lah seminggu sampai situ loh. Maka kalau dokter melaksanakan tanggung jawabnya, dokter masuk kategori yang pertama. Apa? Iradatuka at-tajrid ma'iqatil asbab iyyaka minasyahwatil khafiyah. Kalau dokter nak masuk dalam kategori tajrid tidak pas, karena dokter kategorinya apa? At-tasabbub. Kalau aku pas, bebas, bahkan ngangei dokter, ngopi dulu, tagola situ ya. Karena kita bebas dari tanggung jawab. Maka Ustaz Soekarno kalau diutus oleh Kemenak, amin, tidak baca yang model cak aku tadi, tidak baca. Sama seperti Fahmi bawa jamaah umroh, tidak bisa selenggang-lenggang orang bawa istrinya tawaf. Kadang-kadang istri harus di belakang, aku di depan. Istri ngomong, mau nian wong, tidak baca. Kita bawa jamaah, ya. Kalau aku bawa jamaah sibuk berkumul dengan dua istri, ini at-tajrid yang tidak pada posisinya. Jadi kalau ada orang tuh punya tugas masing-masing lain. Makanya ada orang yang mancing tuh at-tajrid atau yang tajrid tadi. Ya. Kalau ada orang, mohon maaf, usahanya sudah sukses, dia mancing, santai, nyanyi-nyanyi. Ini namanya at-tajrid. Tapi ada wong punya istri, punya anak, ninggalin gawe cuma anak untuk mancing. Ini tajrid. Ini tidak pas. Kecuali tadi, maka KAI jangan mancing baik. Mending kalau mancing itu dapat. Ini mancing tidak dapat, loka. Ember pancing tuh naik bocok pala. Sisip dikit kail pancing di bibir kita, dilempar bini. Ya, saya kira jelas ini ya, jelas ini contohnya. Memang kalau sudah dikasih contoh itu kita baru paham. Oh ini yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Athaillah. Gitu. Baru yang kedua, contoh asyabul muta'allim, pemuda-pemuda yang belajar gini. Ini mereka termasuk tajrid. Kenapa? Makan, minum, mereka sudah ditanggung siapa? Bapaknya. Nah, jangan gawe lain. Ayah yang menyediakan kamu makan. Belajarlah sungguh-sungguh biar ayah yang nanggung. Ya, bahasa nanggung tuh kayak payah ya. Biar ayah yang bertanggung jawab. Ya kalau nanggung lain lagi cerita. Ya, biar ayah yang mengkafil dirimu. Biar menjadi ayah tanggung jawabnya nak. Sekarang kamu belajarlah sungguh-sungguh. Ada anak ngapa kau tidak belajar? Aku nak bantu wong tua. Ini minasyahwatil khafiyah. Ini budak galak belajar, nak beralasan lain. Nyari duitnya tidak dapat pula. Ya. Malah mending ke kepala bapaknya. Begawe 2 hari kaki patah. Gitu loh. Tuh. Nah, ini nasihat ini bisa kita pakai. Nah, kamu itu kalau dalam ilmu ihsan, ilmu tasawuf, kamu itu tajrid nak. Gitu loh. Kamu ayah saat ini tidak bisa nak ngapal Quran 30 juz, kau nak ngapal 30 juz Al-Quran. Biar ayah yang membiayai apa? Makan minummu. Gitu. Ayah nak menghafal hadis Arba'in Nawawi, ya Allah. Boro-boro nak ngapal, nengok tulisannya bila pening.
Kau nih anak belajar, hafal tuh hadis Arba'in Nawawi. Ya. Kau nih anak. Tuh. Maka ada orang-orang yang seperti ini. Sama seperti kalau ada sudah seorang masyayikh guru. Itu ada diaman. Diminta oleh seorang guru besar, kamu belajar. Makan minummu kami yang tanggung. Nah, seperti guru-guru itu. Dibiayai. Maka belajar dari jam sekian sampai jam sekian. Maka mengajar. Ya, jangan sampai ada hal yang mengganggu. Maka seperti itu, dokter, jangan sampai ada usaha yang lain mengganggu tugas utama. Mengganggu tugas utama. Maka inilah, nih anak-anak nih, nih yang muda-muda nih. Ya, Alpen tuh kayak Ustaz, kalau kiamat diomongi, kau nih tajrid, bapak yang tajrid. Ya, maka kau balik dak pintar nak bertanya ayah, ada apa? Ayah yang lah tajrid. Kau kok tak tajrid? Ini istilahku ya, tak kata dalam kitab Dr. Muhammad Said Robatullah, tak kata ini istilahku dewek dokter. Jadi istilahnya tuh yang diomongin oleh Imam Athaillah tuh ada orang yang posisinya tajrid, ada yang posisinya harus tajrid. Tapi tajrid di sini bukan berarti buruk. Karena seorang suami yang bertanggung jawab, ya, kita berbaik dengan tetangga, itu semua adalah syariatullah, syariat yang harus dijaga gitu. Nah, saya akan berikan cerita yang luar biasa. Ini cerita saya dengar dari Syekh Hisham Al-Burhani. Ya, namanya siapa tadi? Syekh Hisham Al-Burhani. Ini tersebar di mana? Di YouTube. An rajulaini min ahli jannah, tentang dua orang yang ditengok menjadi ahlul jannah, menjadi ahli surga. Kata beliau, indana, di kami ini di Damaskus itu ada sebuah kuburan yang disebut oleh mereka turbah, ya. Di dalam turbah itu, dalam kuburan itu ada orang-orang biasa, ada waliullah campur di situ. Nah, di kuburan itu ada orang penggali kubur khusus di situ, ya, penggali kubur situ. Satu hari ja'at imra'atun, datang seorang wanita bawa jenazah. Dia bilang sama bapak tadi, tolong galikan kubur. Ya, akhirnya dia gali kubur tadi. Kemudian jenazah tadi didatangkan, kemudian diturunkan di tanah, maksudnya diturunkan kerandanya itu, sunduk diturunkan, dikeluarkanlah jasad tadi. Kemudian si bapak tadi, si hafar tadi, penggali kubur, dia yang nyambut di bawah. Ketika dia nyambut, dokter, pas nak narok, kuburan tadi berubah seketika, wuz, menjadi taman surga. Kaget dia, ya Allah, Allah Akbar. Datang dua malaikat, ngambil jasadnya tadi, bawa dia di atas kuda, pergi. Dia pingsan. Pas dipingsan, orang yang nganternya itu, orang yang ada di situ, menyadarkannya dengan memercikkan air di mukanya. Setelah dia sadar, dia nyari ibu tadi itu. Dia nak nanya maksudnya kan, siapa yang dimasukkan dalam kubur ini? Tapi ibu tadi sudah pergi. Tidak lama setelah beberapa bulan dokter, datang lagi ibu ini, anaknya yang sekolah lagi meninggal, minta gali kubur lagi. Subhanallah, dimasukkan dalam kubur, kaget juga dia. Hal yang sama terjadi. Kubur itu dilihatnya, ya Allah, indahnya luar biasa, wanginya luar biasa, tapi tidak pingsan lagi. Watajalla, dia tidak pingsan. Habis dia meletakkan kubur, dia kejar ibu tadi. Wahai ibu, siapa mereka berdua itu? Mereka adalah anak-anakku. Kenapa? Saya melihat satu hal yang luar biasa yang mungkin di antara orang banyak ada yang melihat kecuali saya. Yang pertama, waktu saya narok berubah. Kubur tadi seperti taman surga. Ya, tapi saya tidak kuat. Pas yang kedua ini, saya melihat yang sama. Ada apa mereka sampai sebegitu tingginya derajatnya? Ibu tadi dengan menangis bilang apa? Sibtu bi musibah. Aku kena musibah, dua anak baikku meninggal dunia. Di mana letak baiknya? Yang pertama, talibul ilm. Mereka itu pelajar, sedang belajar, menghafal Quran, ya, kenal dengan agama Allah. Dia meninggal dalam kondisi belajar, fahuwa mujahid. Masuk ke dalam kubur. Yang kedua tadi apa? Yang kedua kakaknya. Dialah yang membiayai adiknya belajar.
Dua hal ini ya. Ini masuk dalam ilmu kita nih. Si kok fokus belajar, si kok sibuk membiayai adiknya, dua-duanya meninggal dunia. Saya baru ingat ketika baca ini semalam, ngetik-ngetik, ya Allah, aku pernah ya dengar cerita ini dari Syekh Hisham Al-Burhani. Apa yang dilakukan oleh bapak tadi? Dia pergi ke Masjid Jami. Di situ ada kakeknya Syekh Hisham, namanya Syekh Said Al-Burhani. Umur sudah 40-an lebih ke atas. Syekh Burhan, ada apa? Saya kepengen belajar ilmu, kata. Ya, sudah tua, masih nak belajar pula. Kemana baik umur nih? Kata Syekh Said, dokter jangan tersinggung. Aku ini cerita baik. Ya kan? Agak dokter tersinggung, tidak ngaji lagi besok. Kata beliau, semua kamu sudah 40 ke atas ini, sudah mau 50, ente masih mau belajar. Ana mau belajar. Apa alasanmu belajar? Diceritakanlah tadi itu. Dan ini cerita bukan khoyal, ini cerita wakil. Apa yang terjadi? Belajar dia. Belajar dari mana? Belajar dari awal. Jurmiyah, ya, apa lagi? Safinatun Najah. Belajar nian dari awal. Subhanallah. Ini bapak yang tadinya tukang apa? Tukang kubur. Jadi min kibaril ulama. Jadi ulama yang besar. Jadi kita-kita yang belajar nih kalau sungguh-sungguh tidak lepas. Ya. Sama seperti bapak ini tadi. Siapa namanya? Syekh Abdurrahman Al-Haffar namanya. Ini ulama besar tadi yang gara-gara nengok dalam kubur tadi. Namanya siapa? Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Kenapa Al-Haffar? Karena dia tukang penggali kubur. Dan subhanallah, ya, keturunan-keturunannya pun menjadi talibul ilm, penuntut ilmu, dan jadi ulama besar. Salah satu nama anaknya, mana ini? Ya. Salah satu nama anaknya Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Nama salah satu anaknya, ya, keturunan-keturunan, bukan anaknya, keturunan-keturunan yang jadi ulama, Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Di mana? Di Damaskus, Syria. Masya Allah. Nah, ini gambaran at-tajrid. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi ibrah buat kita. Amin. Ya. Nah, sekarang ini kalau memang bapak-bapak ini contoh, ya, contoh ini mungkin Cak Mang Rosik, Pak Solehaun, alhamdulillah tabungan lado, mainilah pensiun, tidak ada tanggung jawab. Untuk makan anak istri mungkin sudah cukup, atau anak-anak lah sudah punya gawian masing-masing, biasa menjauh diri. Maka jadilah at-tajrid yang benar, sholat yang benar, ya, baca Quran yang semangat, megang tasbih itu yang kenceng. Tapi jangan cuma untuk ngitung apa bedeng mamang. Subhanallah, subhanallah. Ngapa Pak Arin tahu ya? Aku ini main-main. Ya, tuh. Aku tuh kadang-kadang Mang Rosik masuk pesawat tuh, keder, nengok pramugari itu, megang apa namanya nih? Tasbih, yang cek. Wajib rajin wirid, ini pramugari. Kapan ditengok? Ngitung ini penumpang. Jiku lah salah pakai. Perasaan dulu kita awal-awal beli di Mekah kan bangga nian punya itu tuh kan. Tadi pakai oleh dia, cek. Wah, ngitung. Tuh, masya Allah. Maka ini jadi ibrah buat kita. Sekarang bagaimana kalau ada orang berkata, ala innal amala aidan ibadah. Bukankah bekerja juga bagian daripada ibadah? Hati-hati. Bagi orang yang posisinya sudah tajrid, bagi orang yang posisinya sudah apa tadi? At-tajrid, ini bukan bisikan yang benar, ini bisikan syaitan. Itu apa kata Dr. Muhammad Said Maudun? Fa'lam hadzal insan anna hadzal khatir alladhi yurawiduhu innama huwa taswilun minasyaitan. Ketahuilah, manusia, ketika kamu pada posisi ini, lalu kamu diiming-iming oleh siapa? Oleh bisikan yang mengatakan, kau tuh bekerja tuh, nyari duit tambahan tuh, itu juga ibadah. Hati-hati. Orang pada posisi ini, itu bisikannya apa? Taswilus syaitan. Kan kemarin aku udah pernah cerita tadi tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Dapat bisikan, lihat cahaya, ya Abdul Qadir Jailani, mulai saat ini kamu tidak usah sholat lagi.
Karena posisimu sudah makom tingkat tinggi. Aku yakin kalau kamu yang mimpi pasti tergoda. Siap ya Allah. Oh, maka wajar ya kalau mana pari? Aku sudah aku tidak perlu sholat lagi karena aku sudah posisi makom yang tinggi. Karena malam tadi aku melihat cahaya memanggil namaku. Wah, maka itu lahirlah Lia Eden. Tuh. Makanya kalau nak tasawuf yang benar, biar tidak jadi Lia Edan tuh. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jalani? Ya syaitanu laknatullah. Hei syaitan, laknat Allah untukmu. Kaget syaitan. Kaget syaitan. Kok kau tahu aku syaitan? Aku tahu. Mana ada pernah Allah nyuruh kami maksiat? Mana ada pernah? Masakan Maman lagi rajin-rajinnya dibisiki oleh suatu suara yang indah. Maman, jangan jualan bubur lagi Maman. Asal kau buka tutup bubur ada duit di situ kaget Maman. Ya, awas, itu bisikan syaitan. Taswilus minasyaitan. Ya Allah. Ya. Dah, maka bisikan itu maknanya bisikan syaitan. Yang kedua apa? Itu ngajak kita turun derajat. Ngajak kita turun derajat. Ngajak kita turun derajat. Nah, di sini saya belum buat rangkuman. Saya akan cerita dulu sedikit. Saya lupa ada seseorang yang kaya raya, dokter. Jam berapa? Ada seseorang yang kaya raya. Dia ngadu sama seorang syekh, aku nih capek ngurus harta nih. Kalau ketemu dengan aku aku baik. Ya. Aku capek syekh ngunjuk harta nih. Aku kepengen jadi orang fakir sama miskin. Ya sudah. Kamu apa? Sedekah ke galau harta. Disedekahkannya kalau. Masih banyak. Bingung syekhnya. Cak mano nih kata dia kan. Disuruh sedekah. Ya. Tapi banyak baik. Tapi kalau disuruh maksiat berdosa aku kata syekhnya kan. Dipakai untuk apa? Dibuang-buang misalkan gitu ya. Sudah, main ini caranya. Kau pergilah ke ibu kota katanya. Terus sholat Jumat deket-deket dengan khalifah. Duduk deket-deket dengan khalifah. Terus apa kerjaan saya? Kamu pukul kepala khalifah itu. Pasti kamu masuk penjara katanya. Setuju? Iya. Karena dengan aku masuk penjara, aku tidak pacak nyari duit, pasti aku miskin. Ah bener. Ide yang luar biasa. Berangkat dia sholat Jumat pas di belakang khalifah tadi. Pokoknya deket lah. Entah di belakang, entah di samping. Pokoknya lemak ngetok palanya tadi. Subhanallah, Pak Zul, sholat deket khalifah tadi, berdempang palanya dibukul. Pasti kan polisi nangkap kan? Nangkap. Alhamdulillah berhasil. Kata khalifahnya tadi, stop. Lepaskan. Kok dilepaskan? Kan dia mukul kepalamu, wahai khalifah. Dia menolongku. Loh, kok bisa menolong? Karena tadi di kepala aku ada kalajengking. Dia tepat, jatuh kalajengking dan aku selamat. Ngapain saya harus nyakiti orang yang nyelamat di saya? Sudah, jadi gimana? Kasih dia hadiah. Alamak. Bukan jadi fakir, miskin. Uang tuh kalau sudah nasibnya mak itu tidak bisa nolak. Kalau nasib kita, jangan disinggung. Ngapa Pak Topik lagi marah? Jangan disinggung Pak Topik. Memang kalau nasibnya sedang terjerit. Nggak baca nolaknya Pak Solehaun. Nggak baca. Seperti Fir'aun, seperti Korun. Memang Allah kasih posisi, bahkan posisi mereka lebih buruk. Di mana membuat mereka semakin kufur dari Allah. Ya Allah. Makanya dokter, kalau kita pada posisi tajrid ini, kalaupun tidak tajrid nian, ketika kita ada kesempatan untuk apa? Lebih banyak beribadah kepada Allah, lakukan itu. Karena kalau tidak, mohon maaf, kita inhitat minal himmah al-aliyah. Apa yang dimaksud dengan inhitat minal himmatil aliyah? Syekh, apa namanya? Mana nih yang aku tulis ya? Itu disebut dengan apa? Khasisul himmah, orang yang harapannya kecil. Semuanya kan kepengen punya harapan yang tinggi kan?
pengen jadi apa? Waliullah, pengen jadi orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya izin 5 menit bentar, buang air dulu. Karena ini tidak bisa nahan lama-lama, ini bahaya. Ya. Misi Mang Rosik. Ya. Kamu saling katalah diri dewek dulu masing-masing. Kembali kepada kajian kita, ya. Dari semua contoh-contoh tadi, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita cahaya sehingga kita memahami untuk menentukan di mana posisi kita. Maka saya akan tambahkan penjelasan dari Syekh Syihabuddin Abul Abbas Ahmad Zarruq tentang apa? Tentang apa sih kelebihannya tajrid itu sendiri ketika kita pada kondisi ini, ya. Ketika kita pada kondisi ini, sehingga keistimewaan ini kalau kita pengen lepas dari dia dianggap apa? Dianggap sebuah apa? Inhitat, penurunan diri gitu. Dari apa? Dari himmah yang tinggi menuju himmah yang apa? Yang rendah, ya. Apa kata beliau? Pertama, anna tajrid karamatun minallah. Kalau seorang sampai di posisi tajrid, maka dia mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat, saya pun belum mendapatkan referensinya langsung, tapi saya pernah mendengar dari guru-guru kita, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu asal angkat bantal, ada bayi harta di bawah bantal. Ya, jangan nak nyoba balik ini kan nak muka bantal mulu. Air belum Syekh Abdul Qadir Jailani ini kayak dah. Ya. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani pernah dikritik, bukan dikritik, dicelotehi oleh seorang orang tua dari santrinya. Jadi Mang Ali, dia ini dihasut oleh orang Yahudi kalau anaknya tuh disia-siakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian ketika anaknya dikritik oleh Syekh Abdul Qadir oleh wali santrinya ini, kenapa dikritiknya bagaimana? Syekh Abdul Qadir Jailani ini makannya ayam, santrinya makannya di bawah itu. Tuh, dokter. Lalu orang tua ini dengar berita dari Yahudi nih, orang Yahudi ini maksudnya nak jelekkan siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani mae, gitu loh. Kemudian dikritik sama beliau. Ya udah. Setelah dikritik, ya, dikasih tahu, Syekh, kamu nih makannya ayam, sedangkan anak saya tidak seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jailani tadi habis makan ayam, tunggu, habis saya makan nanti saya jelaskan. Ketika habis makan Pak Ari, ayamnya tulangnya dikumpulin. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani berdoa kepada Allah, ini tulang jadi ayam lagi. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Anakmu boleh makan seperti ini kalau lah pacak seperti ini. Kalau untuk kita nanggung ini, tidak makan ayam kita. Ini salah satu bentuk karomah beliau. Ya, dalam riwayat yang lain diceritakan, ketika ditanya, ya, anaknya tadi ditanya, anaknya juga bingung, karena tidak melapor apa-apa kan? Yang ngasih tahu hal yang jelek itu sama orang Yahudi tadi. Kamu di sini belajar apa aja dari Syekh Abdul Qadir Jailani? Saya menghafal Quran, saya menghafal hadis, saya ngerti fikih, saya ngerti usul fikih. Ditanya-tanya oleh bapaknya. Wah, banyak kamu dapat ilmu. Balik lagi nih bapaknya. Syekh ana minta maaf, ana telah suudzon mendapatkan kabar dari Yahudi. Apa jawab Syekh Abdul Qadir Jailani? Mohon maaf, saya tidak bisa lagi menerima anakmu. Kenapa? Karena engkau sudah bersuudzon dengan aku. Ya. Maka suudzon telah memutuskan hubungan kita. Sampai seperti itu. Itu contohnya saja posisi beliau tuh seperti orang yang at-tajrid. Maka kalau ada seorang murid nak nengok zuhud gurunya, jangan milu-milu baik. Tadi cek dulu kita ini at-tajrid atau tajrid tadi. Gitu. Kalau seperti beliau, lain lagi cerita. Ya. Maka jangan, oh guru kami itu cukup wirid baik. Tak pacak makan. Nah, sudah kalau itu mulai dari sekarang aku nak berwirid baik. Dah, tidak bisa begitu. Ya, semua orang beda-beda posisinya. Makanya tadi, anna tajrid karamatun minallahi 'abdi. Kalau ada orang dikasih posisi tajrid seperti ini salah satu kemuliaan dari Allah untuk hambanya. Bisurati wa asbab wal asbabu aksu. Sedangkan sabab itu kebalikan.
Makanya Allah kenapa melaknati siapa? Qarun. Ketika Nabi Musa bilang apa? Qarun, kamu itu sudah dibantu oleh Allah. Kenapa engkau tidak mau membagikan sedikit daripada hartamu? Kenapa? Ya. Oh, dia malah sombong. Aku nih bekerja, begawe, ya. Aku menikmati hasil gaweku sendiri. Mereka kalau mau dapat duit, ya bekerja. Seperti saya, punya harta, punya ini. Maka disitulah letaknya Allah. Kenapa? Dia tidak mensyukuri posisi apa namanya? Posisi at-tajrid bagi dirinya. Ya. Hatta qala ba'duhum, mathalul mutajarrid wal mutasabbib ka'abdainil malik. Perumpamaan orang yang mutajarrid sama orang yang mutasabbib seperti apa? Seperti dua orang hamba kepada rajanya. Apa? Qala li ahadihima, maka rajanya berkata atau pemiliknya berkata kepada salah satu dari dua hambanya, "I'mal wa kul." Kamu bekerjalah kemudian makan. Wa qala li akhar, "Ilzam." Ya. Ilzam annaka hadrati. Ya. Kamu harus senantiasa di sampingku. Wa ana aqumulaka bikismati, maka aku yang akan memenuhi hak-hakmu. Jadi begini maksudnya, dokter. Ada dua orang, ya, sama-sama apa? Bekerja dengan seorang raja atau dua orang hamba milik satu orang majikan. Kemudian seorang majikan ini berkata ke salah satu siapa? Hamba sahayanya, "Kau begawilah baru kakek ngambil makan." Berarti kan dia begawi dulu baru makan. Kalau kau ikut aku terus. Nah, kakek aku cuman makannya, sudah, aku yang nganjuk makan terus. Yang penting kau ikut aku terus. Tidak begawe, tegak dia, ya kan? Ngawani bosnya aku pergi ke sana, makan. Nah, ini orang seperti ini laksana seperti itu. Maka hamba yang bekerja dulu makan itu mutasabbib namanya. Tapi hamba yang tadi tuh, yang tugasnya disuruh milu sama bosnya makan, tidur, itu namanya mutajarrid. Maka ada hamba-hamba Allah tuh yang di dunia seperti itu, Bang Rosik. Maka jangan heran. Ya. Tuh, itu yang pertama. Berarti artinya orang itu kalau sudah posisi tajrid, posisi yang tinggi. Ya. Yang kedua, annat tajrid mahallur roha minal kaddi wan nakad wal kulfi wat tisa'i takalif. Orang tuh kalau sudah posisi tajrid, dia istirahat, bebas dari susah payah. Dibantu Allah pokoknya. Dibantu oleh Allah. Seperti Nabi melarang kita ngapa puasa wisol. Apa kata Nabi? Kamu tidak sepertiku, kalau aku yang ngasih makan Allah. Jadi yang ngasih makan Nabi secara lahir, secara batinnya siapa? Allah. Beda dengan kayak kita. Kamu jangan puasa-puasa wisol. Puasa wisol itu ada ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Tapi jumhur ulama mengatakan apa? Haram. Salah satu dalil haramnya tadi, kamu jangan wisol kata Nabi. Cuma aku saja yang wisol, karena aku yang ngasih makan siapa? Tuh, ada yang kemarin ditanyai, yang Nabi lakukan kita tidak bisa ikut. Kira-kira kan Pak Ari, puasa wisol, tidak usah buka. Kalau aku tidak lah, aku ngikut yang Nabi ini beda, pesan Nabi yang lain be. Ya, dulu. Tuh, lanjut ya. Ini sedikit lagi nih, ya. Wa qala Syekh Abu Abdullah Al-Qursi, man lam ya'naf min musyarakati al-adad fil asbab wa huwa khasisul himmah. Siapa yang sudah pasang posisi tajrid, kemudian dia masih nak nyari sebab, maka sebenarnya dia ini apa? Punya himmah yang kecil. Punya himmah yang kecil. Makanya kita tidak jadi masalah. Ya Allah, aku ini bekerja dari masa muda, mudah-mudahan masa tua aku apa? Mutajarrid. Nah, niatnya begitu. Mudah-mudahan aku nanti di masa tua apa? Mutajarrid. Ya. At-talis, yang ketiga, posisi kenapa kalau kita sudah posisi tajrid, kok nak nyari sebab kita turun? Annat tajrid mahallul akhdhi min yadillah. Karena yang namanya posisi tajrid itu kita mengambil sesuatu langsung diberi oleh Allah. Bila wasitoh, dengan tanpa perantara. Seperti tadi, kaum Bani Israel dapat makan habis dikejar oleh rombongan sama Fir'aun. Kan mereka tuh waktu nak lari itu kan mereka mikir, ya Allah, pusat, cak mana kalau kami ikut kamu? Agak kami ditangkap Fir'aun mati. Mak mana kakek nak makannya? Kan gawean kami di sini galau.
Ternyata ada juga wong linggau di situ di Bani Israel itu. Ngomong cak tadi, ya kan? Ini terjemahnya. Mana Musa kami nak milu kamu? Nanggung aku milu kamu. Itulah diturunkan makanan dari mana? Dari langit. Ya. Sudah kata Nabi Musa. Allah nanti yang langsung ngasih makan. Diturunkan langsung catering langit. Bila wasitah wal hijab. Nah inilah posisi ketiga kenapa kalau orang sudah pasal posisi tajrid, sayang kalau dia harus turun lagi ke derajat yang lebih rendah. Nah, sebagai pesan akhir dari ini, Syekh Ahmad Zarruq mengatakan ya bahwasanya apa? Wa innama amrul abdi ayyuqima ma aqamallahu iyyahu min tajrid aw asbab. Manusia kata beliau, hamba Allah, kamu itu pertama, apa yang Allah tetapkan untuk kamu, kamu ikuti baik. Kalau posisinya posisi mutasabbib, jadilah orang yang mutasabbib. Kalau posisinya posisi mutajarrid, jadilah posisi yang mutajarrid. Ya, apa? 3 alasan. Kenapa? Al-abdul mamluk, kita ini kan hamba yang jadi milik Allah. Kita tidak bisa kecuali melakukan apa yang Allah ridho. Tidak bisa. Itu satu. Yang kedua apa? Kita ini walaupun punya pilihan, tapi tidak bisa memastikan pilihan kita terwujud. Betul tak? Pak Solehaun mungkin dulu waktu lahir, ngapa tidak lahir di Spanyol lagu nih? Ya, Pak Solehaun lahir di mana? Baturajo. Ngapa nak di Baturajo situ? Mestinya aku ini lahir di Spanyol, ya Allah. Kan kita walaupun punya keinginan tidak bisa milih, betul? Kita muka tokonya lah dari jam 4 tadi, masih tidak katip pelanggan. Ya. Baru yang terakhir, al-qiyamu bihaqqil ubudiyah fi iqamati ma wujjiha lahu fi imaratid dar allati la tatimmu imaratuha illa bi ikhtilafi tawajjuhat. Intinya dari 3 hal ini apa? Kalau ada dua posisi ini, ada mutajarrid, ada mutasabbib. Sebenarnya saling menopang, saling melengkapi. Kenapa? Mutajarrid tidak bisa makan kalau tidak katip mutasabbib. Aku ulangi lagi ya. Mutajarrid, ini kasarnya nih, tidak bisa makan kalau tidak katip mutasabbib. Seorang pengusaha, dia bisa tenang tidak makan karena ada anak buahnya yang begawe. Nah, tolong dipahami. Ya, tuh, bapak-bapak ini kan tidak masak. Kenapa tidak masak? Karena ada bini tercinta, terseksi, ya, yang masak di rumah. Makanya Pak Solehaun sore-sore lah keluar, ada yang masak. Kalau tidak berejo dewe, gitu nah. Ya, ada orang-orang yang tidak perlu masak. Kenapa? Karena ada yang jualan. Maka posisinya al-mutajarrid dan mutasabbib saling melengkapi. Makanya pesan beliau, apapun posisi kita, kalau kita mutasabbib, lakukan sebab itu. Kalau kita mutajarrid, ambil kesempatan kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan dari hikmah yang kedua ini, ya, dari penjelasan dari 2 syekh besar. Yang pertama Syekh Ahmad Zarruq dan juga Dr. Muhammad Said Ramadan Muti, ya. Dr. Muhammad Said Ramadan Muti ini lebih dekat dengan kita, makanya bisa mengasih contoh sama kita lebih mudah. Sedangkan Syekh Ahmad Zarruq memberikan penjelasan-penjelasan walaupun tanpa contoh-contoh. Maka 2 hal ini kami pakai, mudah-mudahan memberikan kita paham. Ini saja dari saya. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, tanamkan terus ziyadah faham, penambahan faham kami ya Allah, tentang apa yang harus kami lakukan agar lebih dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang faham kapan kami menjadi mutasabbib, kapan kami mutajarrid ya Allah. Dan jadikanlah kami kalau di posisi mutajarrid yang di jalan yang sahih ya Allah, di jalan yang sesuai kau ajarkan dengan nabimu ya Allah, di mana kami lebih memilih untuk mengambil jalan takwa daripada mengambil jalan lahu, jalan yang menjadi sia-sia ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah. Mudah-mudahan kami belajar, kami semakin menjadi orang beriman, menjadi sebab engkau angkat derajat mereka dalam kubur mereka ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosa mereka ya Rahman ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, semoga Allah mengampuni dosa kita semua dan menerima amalan kajian kita.
Semoga ini menjadi penyelamat kita nanti di akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.